Pemirsa, mulai 1 Januari 2021, pemerintah Indonesia melarang warga negara asing dari seluruh negara masuk ke Indonesia. Hal ini untuk mencegah masuknya varian mutasi baru virus corona yang memiliki daya tular lebih cepat. Menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021, masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Ketiga, untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai tanggal 31 Desember 2020, maka diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020, yaitu A. menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHEC Internasional Indonesia. Demi menghindari razia penggunaan masker, pengguna sepeda motor tancap gas di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa pelanggar PSBB yang terjaring razia disanksi sosial. Razia tertib masker digelar petugas Satpol PP di Jalan Kebonjati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan masker tancap gas untuk menghindari razia. Sejumlah pengendara motor dihentikan petugas karena tidak mengenakan masker dengan benar. Tak hanya menindak para pengguna kendaraan, petugas juga mengimbau pengguna jalan yang melanggar protokol kesehatan. Sejumlah pelanggar mengaku baru sekali terjaring razia karena terburu-buru. Emang kerja di sini? Iya, kerja Di mana? di basement 1. Terus atas sanksi sosial yang diberikan, gimana tanggapannya, Mbak? Hah? Ya terima aja sih, ngaku salah. Hasil sementara kita dari pagi hingga saat ini sudah sekitar 15 pelanggar. Untuk pelanggar rata-rata mereka mengambil sanksi sosial. Razia kerumunan melewati batas jam malam yang digelar petugas gabungan tim pemburu COVID di kawasan jantung ibu kota malam tadi kembali diwarnai aksi kocar-kacir hingga protes. Sejumlah gadis belia bahkan nekat berlari kencang karena takut menjalani rapid test dadakan. Perempuan muda ini bukan dikejar anjing ataupun jogging. Namun perempuan muda ini kabur dari patroli bermotor tim pemburu COVID-19 di lokasi biasanya anak muda berkumpul di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat. Dengan sekuat tenaga terus berlari meski sejumlah rekannya bersama para pedagang kaki lima telah berhasil kabur terlebih dahulu. Banyaknya jumlah petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP membuat puluhan muda-mudi kocar-kacir yang akhirnya tidak berkutik. Sayang, masih saja ada warga yang melayangkan sikap protes menolak dibawa petugas meski telah kedapatan berkerumun di jalan lebih dari pukul 7 malam. Puluhan muda-mudi beserta sepeda motornya yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke pos polisi Bundaran HI untuk menjalani rapid test. Sama teman-teman. Dari mana, Bang? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Tapi udah tahu belum kalau misalkan dari Bekasi di Jakarta itu nggak boleh ada larangan untuk nongkrong-nongkrong? Iya udah tahu. Udah tahu. Terus kenapa masih nongkrong juga? Karena dia aja. Kembali lagi kita menertibkan warga kita yang memang masih berkumpul di beberapa titik. Jadi kami menegakkan protokol kesehatan. Tim kami, tim pemburu COVID gabungan yaitu TNI, Polri, dan pemerintah, termasuk Dokes, termasuk dari Puskesmas,
kita melakukan rapid kepada masyarakat yang berkumpul di malam hari ini. Dari beberapa lokasi, petugas berhasil menjaring lebih dari 150 orang yang langsung dilakukan rapid test secara dadakan. Jika ditemukan ada yang reaktif, maka akan ditangani tim gugus tugas COVID-19 untuk dilakukan uji swab lanjutan. Sementara sisanya diperbolehkan pulang setelah menjalani sanksi sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menambah 50 bed ruang Intermediate Care Unit atau IMCU. Langkah ini diambil demi mengantisipasi peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 dengan gejala sedang. Langkah penambahan ruang Intermediate Care Unit disiapkan karena Tower 7 untuk pasien COVID-19 gejala sedang sudah terisi 90%. Hingga 27 Desember 2020, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat angka keterisian tempat tidur atau okupansi ruang isolasi sudah mencapai 85% dengan total 4.000 lebih pasien aktif. Pemirsa, alat mendeteksi COVID-19 lewat hembusan nafas atau Genose akhirnya siap dipasarkan. Untuk menggunakan alat Genose, warga akan dikenakan biaya mulai Rp15 hingga Rp25.000. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan izin edar kepada alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas Genose. Alat buatan para ahli dari Universitas Gadjah Mada ini rencananya akan diproduksi massal hingga 10.000 unit. Satu alat membutuhkan waktu 3 menit, termasuk pengambilan dan hembusan nafas. Tahap awal 100 unit akan dipasarkan dan mampu melakukan tes hingga 12.000 per orang per hari dengan waktu efektif kerja Genose. Melalui Genose diharapkan dapat mempercepat hasil uji deteksi COVID-19 sehingga penyebaran bisa dicegah dan ekonomi bisa digerakkan. Orang-orang sehat itu bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi, kemudian orang yang tadi termasuk OTG itu bisa diisolasi mandiri setelah kita sembuh, kemudian kita cek lagi dan sehat, kemudian bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi lagi. Termasuk juga sekolah-sekolah, rumah sakit, dan juga tempat-tempat niaga, juga termasuk juga tempat keramaian. Hingga bulan Februari 2021, ditargetkan produksi Genose mencapai 100.000 unit. Untuk sekali periksa, warga akan dikenakan biaya mulai Rp15.000 hingga Rp25.000. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Hingga siang tadi tercatat 5.854 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat 719.219 kasus terkonfirmasi, 589.978 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 21.452. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Sore.